Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang pendanaan jangka panjang. Saya Osida Simba Guspita, BP 1911006. Teman saya Amri Darasyada, BP 1911014, Helmi Syafitri, BP 1911016, Rafki Aditya, BP 1911038, Bang Praja Utama Putra, BP 1711043. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama. Penjelasan pertama yang akan saya jelaskan sendiri mengenai karakteristik pendanaan jangka panjang. Pendanaan jangka panjang adalah pendanaan dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Salah satu bentuk pendanaan yang penting adalah hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang dapat menggunakan istilah loan yang dinegosiasi dari lembaga keuangan atau melalui penjualan obligasi atau bond. Proses penjualan obligasi sama seperti penjualan saham yang pada umumnya menggunakan jasa bank investasi atau investment banker. Hutang jangka panjang suatu perusahaan biasanya memiliki jatuh tempo 5-20 tahun. Selanjutnya, ketentuan standar hutang. Yang pertama, pihak peminjam diwajibkan untuk mempertahankan pencatatan akuntansi yang baik berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, pihak peminjam diwajibkan menyediakan atau menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada kreditor, pemberi pinjaman yang digunakan untuk mengawasi perusahaan dan menegakkan perjanjian hutang. Yang ketiga, pihak peminjam diwajibkan untuk membayar pajak dan kewajiban lain pada saat jatuh tempo. Yang selanjutnya, pihak peminjam diwajibkan untuk mempertahankan seluruh fasilitas agar tetap dalam kondisi yang baik. Instrumen pendanaan jangka panjang. Pendanaan jangka panjang terdiri dari 3 macam. Yang pertama, debt hutang yang meliputi A. Kredit jangka panjang atau long term loan, B. Obligasi atau loan. Yang kedua, ada saham preferen atau preference stock. Yang ketiga, ada saham biasa. Sedang penjelasan tersebut yang akan dijelaskan oleh teman kita selanjutnya, yaitu Helmi Syafitri. Kepada Helmi, kita persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya, pinjaman jangka panjang, long term loan. Pinjaman berjangka, long term loan, diberikan untuk keperluan antara lain membiayai kebutuhan, modal kerja, permanen untuk membeli bensin dan perlengkapan, dan untuk melikuidasi pinjaman yang lain. Lembaga keuangan utama yang memberikan pinjaman berjangka kepada perusahaan adalah yang pertama, bank komersial, yang kedua, perusahaan asuransi, dan yang ketiga, lembaga dana pensiun, yang keempat, perusahaan pengembangan regional, yang kelima, lembaga pembiayaan usaha kecil, dan yang keenam, perusahaan investasi usaha kecil dan perusahaan keuangan komersial. Tak berhenti di situ, UKM yang telah lama berdiri pun seringkali membutuhkan pinjaman jenis ini, terutama untuk mengembangkan bisnisnya, misalnya untuk membeli mesin produksi baru atau memperluas lokasi produksinya. Intinya, apapun jenis usaha kita, tentu akan ada waktu di mana kita memerlukan pinjaman jenis ini sebagai sumber pendanaan. Dari mana pinjaman jangka panjang bisa didapatkan? Ada beberapa pihak yang bisa memberikan pinjaman jangka panjang untuk pelaku UKM. Dua di antaranya adalah pinjaman koperasi dan pinjaman bank. Lalu, apa saja yang harus dipertimbangkan? Terdapat dua hal penting yang harus kita pertimbangkan sebelum mengambil pinjaman ini, yaitu jangka waktu pembayaran dan besaran bunga yang harus dibayar. Makin lama jangka waktu pembayaran, maka akan makin besar besaran bunga yang harus dibayar. Namun, jangan pula sahabat UKM berpikir untuk mengambil jangka waktu pembayaran yang terlalu singkat atau cepat. Sebab, semakin pendek jangka waktu pembayaran, akan semakin sulit pula bagi kita untuk menjaga cadangan kas akibat terkejar kewajiban pembayaran pinjaman. Jadi, sebisa mungkin,
kita harus pastikan bahwa jangka waktu pembayaran dan besaran bunga yang ditentukan memang sesuai dengan kemampuan usaha kita. Kelebihan dan kekurangan pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang memang memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Salah satunya kekurangannya adalah jumlah besaran bunga yang lebih tinggi dibandingkan bunga dalam pinjaman jangka pendek. Namun di sisi lain, pinjaman jangka pendek membutuhkan jaminan yang kuat, sementara pinjaman jangka panjang lebih longgar dalam hal tersebut. Kelebihan lain dari pinjaman jenis ini adalah jangka waktu pembayaran pinjaman yang lebih panjang sehingga kita bisa menjaga cadangan kas. Selanjutnya, karakteristik long term loan. Perjanjian pinjaman berjangka yang aktual merupakan dokumen kontrak resmi yang berisi hanya beberapa halaman sampai beratus-ratus halaman. Hal-hal yang dimaksudkan dalam dokumen perjanjian pinjaman berjangka adalah yang pertama, jumlah dan jatuh tempo pinjaman, yang kedua, tanggal pembayaran, dan yang ketiga, tingkat bunga, ketentuan standar dan pembatas, yang keempat, tujuan pinjaman, yang kelima, tindakan yang diambil bila terjadi pelanggaran dalam perjanjian. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Helmi. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Adit. Kepada Adit kita persilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu obligasi atau bond. Obligasi perusahaan adalah suatu sertifikat yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan telah meminjam sejumlah uang dari suatu lembaga atau individu dan berjanji untuk membayar atau melunasi pada waktu yang akan datang, dalam kondisi yang telah disepakati atau ditetapkan. Istilah-istilah dalam obligasi, yang pertama adalah nilai nominal, yang kedua tingkat bunga kupon, yang ketiga waktu jatuh tempo. Jenis obligasi. Yang pertama adalah debentur. Obligasi tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki reputasi baik. Yang kedua, debentur subordinat, yaitu pemegang obligasi ini baru menerima pembayaran likuidasi jika pemegang obligasi yang lebih senior telah memperoleh pembayarannya. Yang ketiga, obligasi hipotek. Obligasi yang dijamin oleh sejumlah aktiva tetap seperti bangunan. Yang keempat adalah obligasi pendapatan atau income bond. Obligasi yang membayar bunga kepada pemegangnya hanya jika perusahaan emiten memperoleh laba. Kelima, obligasi kupon nol atau zero coupon bond. Obligasi tanpa bunga kupon atau memberikan bunga kupon yang sangat rendah dan dijual dengan diskon dari nilai aslinya. Itu obligasi berisiko atau junk bond. Obligasi berperingkat rendah sehingga mempunyai risiko tinggi. Yang pertama, obligasi kurs mengambang atau floating rate bond. Yang kedua, obligasi yang memberikan bunga kupon sesuai dengan tingkat inflasi. Yang ketiga adalah obligasi terlunasi atau putable bond. Selanjutnya, obligasi yang bisa dilunasi sesuai dengan pilihan pemegangnya. Yang pertama, obligasi pertukaran atau convertible bond. Yang kedua, obligasi yang dapat diubah menjadi saham biasa. Yang ketiga, surat utang negara. Selanjutnya, obligasi yang diterbitkan untuk membiayai defisit APBN. Yang pertama, obligasi retail Indonesia. Yang kedua, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN dengan nominal yang kecil agar dapat dibeli secara retail. Yang ketiga, surat berharga syariah negara. Obligasi yang diterbitkan untuk membayar defisit APBN dengan prinsip syariah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Rafki Aditya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Praja. Kepada Bang Praja kita persilahkan. Mohon maaf Bang, suara Bang hilang Bang.
Suaranya nggak ada, Bang. Abang nggak ada, Bang. Belum Nggak ada, ada. Bang. Lah, Bang. Lo dengar suaranya? Lah. Lala terang Adit. Lah, Bang. Lanjut. Oke, selanjutnya itu opsi pendanaan kembali obligasi. Suatu perusahaan yang ingin melunasi seluruh obligasi yang beredar sebelum jatuh tempo memiliki dua opsi. Yang pertama, penerbitan berseri. Debitur atau pihak yang menerima pinjaman, obligor, dapat menerbitkan obligasi seri, yaitu suatu penerbitan obligasi di mana setiap proporsi tertentu obligasi tersebut harus dilunasi secara bertahap setiap tahun. Suatu perusahaan yang menerbitkan obligasi seri, maka perusahaan tersebut harus membuat skema yang menunjukkan tingkat bunga yang berbeda yang maksudnya kuliah apa? Hilang suara Bang, Bang. Hilang suara Bang. Iya. Halo, ada Bang. Ini ada. Oh, coba kick dulu deh. Halo. Lanjutkan, Bang. Terdengar suara Bang Dek? Lagi, Bang. Lanjutkan. Baiklah, penjelasan selanjutnya itu opsi pendanaan kembali obligasi. Suatu perusahaan yang ingin melunasi seluruh obligasi yang beredar sebelum jatuh tempo memiliki dua opsi. Yang pertama, penerbitan berseri, dan yang kedua, pendanaan kembali dengan penebusan. Yang pertama, penerbitan berseri. Debitur atau pihak yang menerima pinjaman obligor dapat menerbitkan obligasi seri, yaitu suatu penerbitan obligasi di mana setiap proporsi tertentu obligasi tersebut harus dilunasi secara bertahap setiap tahun. Suatu perusahaan yang menerbitkan obligasi seri, maka perusahaan tersebut harus membuat skema yang menunjukkan tingkat bunga yang berbeda yang harus dibayar untuk setiap proporsi obligasi yang dilunasi setiap tahunnya.
Dan yang kedua, pendanaan kembali penebusan. Jika tingkat bunga di pasar menurun, maka perusahaan dapat melakukan pendanaan kembali melalui penggantian hutang lama dengan hutang yang baru, yang memberikan tingkat bunga yang lebih rendah. Jika perusahaan memasukkan ketentuan penebusan dalam perjanjian penerbitan obligasi, maka penerbit obligasi dapat dengan mudah menebus kembali obligasi yang beredar sebelum jatuh tempo. Keputusan pendanaan kembali obligasi dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan investasi awal. Yang kedua, penentuan penghematan aliran kas tahunan atau annual cash flow saving. Dan yang ketiga, menggunakan biaya hutang setelah pajak atau after tax cost of debt untuk menentukan nilai sekarang bersih dengan mengurangkan investasi awal terhadap nilai sekarang dari penghemat aliran kas tahunan. Dan yang terakhir, jika NPF bernilai lebih besar dari 0, maka usulan pendanaan kembali dapat dilaksanakan dan sebaliknya. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Bang Praja. Setelah materi terakhir akan disampaikan oleh Rina. Kepada Rina kita persilahkan. Mut. Baiklah, saya Amrina Rasyada, BP 19110014 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kita masuk ke dalam materi saham preferen. Apa itu saham preferen? Yaitu bagian saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa, yaitu dengan membayar dividen pada tingkat waktu tertentu. Dibandingkan dengan pemegang saham biasa lainnya, antara lain yang pertama ada imbalan hasil tetap. Yang dimaksud dengan imbalan hasil tetap yaitu keuntungan berupa bunga atau dividen dari sebuah investasi surat berharga yang diterima oleh penanam modal. Yang kedua ada prioritas jika ada likuiditas. Maksudnya di sini adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan dari sebuah perusahaan. Dan yang terakhir ada pergantian pembayaran dividen tahun sebelumnya. Next bit. Selanjutnya, istilah penting dalam saham preferen. Di dalam saham preferen itu terdapat dua bagian. Yang pertama itu ada kumulatif dan non-kumulatif. Dan yang kedua ada conversion feature. Yang pertama kita masuk ke kumulatif dan non-kumulatif, yaitu saham preferen yang mengakumulasikan dividen yang dapat terbayar pada tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, untuk saham yang tergolong kumulatif, tidak ada akumulasi dividen yang terbayar pada tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, conversion feature, yaitu sebagai pemegang obligasi, pemegang saham preferen dapat menukarkan sahamnya dengan saham biasa. Lanjut. Dan materi yang terakhir yaitu saham biasa. Saham biasa pada dasarnya adalah pemilik perusahaan. Saham biasa kerap disebut sebagai pendapatan sisa atau biasa disebut dengan residual income, karena hanya akan memberikan pendapatan pada pomegangnya bila mana perusahaan mengalami keuntungan bila dibandingkan dengan pemegang preferen. Pemegang saham bisa menanggung risiko yang sangat besar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rina. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.